Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong penggunaan sertifikat digital untuk melindungi masyarakat dari pembobolan rekening bank melalui layanan perbankan digital. Peningkatan keamanan data digital semakin diperlukan menyusul terjadinya kasus pembobolan rekening bank yang dialami jurnalis senior Ilham Bintang yang mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Evaluasi prosedur verifikasi pelanggan layanan telepon seluler akan dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia atau BRTI menyusul mencuatnya kasus pembobolan rekening bank dengan memanfaatkan data SIM card. Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, kasus pembobolan rekening bank yang dialami jurnalis senior Ilham Bintang juga pernah menimpa banyak nasabah lain, namun para korban sering tidak melapor ke polisi. Sebagai regulator, Kemenkominfo terus berupaya meningkatkan sistem keamanan digital, salah satunya mendorong penggunaan sertifikat digital sehingga identitasnya melekat pada pemilik SIM card. Kalau yang kami perkenalkan sekarang itu adalah sertifikat digital. Jadi identitas orang itu sudah bisa dimelekat. Jadi tidak bisa dia sangkal. Jadi identitas ada di saya, orang lain nggak bisa pakai lagi. Walaupun HP saya hilang, harus perlu otoritas dari saya. HP saya boleh hilang mamanya atau SIM card, tapi harus ada otoritas yang melekat di saya. Hanya saya yang tahu. Kalau itu bocor berarti nggak tahu lagi. Nah itu sertifikat. Jadi saya sudah diverifikasi, dikasih diautentikasi. Nah hanya saya nggak bisa menyangkal. Kalau itu bukan saya, nggak mungkin orang lain. Nah itu yang kita inginkan. Jadi BRTI mengaku tengah menggodok penggunaan biometrik seperti retina dan sidik jari saat registrasi maupun pergantian nomor seluler untuk melengkapi penggunaan nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga saat registrasi. Pekan depan, BRTI juga memanggil seluruh operator telekomunikasi untuk mengevaluasi penerapan prosedur operasional standar validasi pelanggan. Berdasarkan catatan BRTI, masih banyak ditemukan kasus penyalahgunaan data pelanggan telekomunikasi. Sekarang registrasi itu kan menggunakan NIK dan nomor KK. Maksimal per orang itu 3 nomor atau 3 MSSDN per operator. Kalau ada 6 operator berarti bisa 3 kali 6 berarti ada 18 untuk yang registrasi sendiri. Nah di antara yang tadi 18 tadi tentunya masih banyak kebocoran-kebocoran khususnya dalam penggunaan data orang lain ya. Data orang lain yang kami punya catatan memang masih banyak yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk melakukan registrasi. Jurnalis senior Ilham Bintang mengaku rugi hingga ratusan juta rupiah akibat pembobolan rekening bank miliknya dengan modus SIM card swap. Ilham mempertanyakan lemahnya sistem verifikasi operator telekomunikasi dan kehandalan sistem layanan digital perbankan sehingga rekening tabungannya berhasil dibobol. Di situ tidak ada tampak, ya saya nggak tahu, tidak ada suara, tidak ada dialog, tidak ada verifikasi data KTP, nama ibu kandung, terus kemudian berapa nomor telepon terakhir yang dihubungi, dan itu terbukti kemudian ketika saya mendapatkan print out dari formulir isiannya si pelaku ini, itu tidak ada kosong semua, cuman ada satu tanda tangan. Nah andai kata petugas ini sedikit punya waktu aja, tidak malas itu, dia buka saja, diklik database-nya itu saya punya KTP. Akan tampak jelas perbedaan antara orang dengan saya gitu. Begitu juga tanda tangannya gitu, Pak. Modus SIM card swap merupakan tindakan menduplikasi nomor telepon seluler seseorang dengan nomor baru untuk memperoleh data penting korban, terutama data perbankan. Ilham Bintang memastikan sudah melaporkan pembobolan rekeningnya kepada Polda Metro Jaya. Tim Liputan, Metro TV. Penipuan melalui telepon seluler saat ini semakin marak terjadi. Ombudsman mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat meningkatkan keamanan data para pelanggan pengguna telepon seluler yang ada di dalam negeri. Aksi penipuan dengan menggunakan telepon seluler saat ini semakin marak terjadi di dalam negeri. Kasus yang baru-baru ini terjadi menimpa salah seorang wartawan senior Ilham Bintang. SIM card telepon seluler yang dimiliki Ilham dibobol oleh orang yang tak dikenal yang datang langsung ke gerai provider penyedia jaringan untuk meminta penggantian SIM card. Duplikasi kartu ini mengakibatkan uang sebanyak ratusan juta rupiah yang dimiliki Ilham raib dan ditransfer hampir ke 100 rekening yang berbeda. Menanggapi kejadian ini, Komisioner Ombudsman Alam Syah Saragi mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan standar keamanan data para pelanggan pengguna telepon seluler.
Menurut Alamsyah, pemerintah harus melakukan audit secara berkala tanpa harus menunggu kasus-kasus serupa terulang kembali agar memberikan rasa aman kepada para pelanggan. Melalui SIM card-nya itu kan kemudian Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang harus menangani ya. BRTI kan punya tugas memantau itu. Dan kemudian tidak semua harus menunggu aduan dulu, harus segera proaktif, melakukan audit di internal institusinya, dan kemudian temukan skemanya. Kalau ada indikasi pidana, teruskan ke pihak penegak hukum dan kemudian secepatnya diproses supaya publik tahu bahwa ada kepastian terhadap itu. Jangan sampai kemudian orang menganggap hal ini biasa, nanti hilang lagi, kan distrust begitu tinggi ya. Di sisi lain, Komisioner Ombudsman Alvin Lee mengatakan aturan registrasi identitas pelanggan yang sempat dirancang pemerintah di tahun 2017 hingga kini belum dilaksanakan dengan baik. Selain itu, menurut Alvin, pemerintah juga perlu melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jaringan seluler dalam meningkatkan keamanan data pelanggan. Menteri Kominfo tahun 2017 sudah pernah mengeluarkan peraturan menteri untuk registrasi identitas pelanggan, tapi tidak pernah dijalankan dengan baik. Itu jalankan dulu dengan baik. Kedua, juga melakukan pengawasan terhadap pelayanan dari penyelenggara seluler untuk pengamanan data pengguna seluler. Ini sangat penting karena penyalahgunaan data atau identitas pengguna seluler hampir selalu itu kaitannya dengan pelanggaran hukum. Hingga saat ini, pihak provider SIM card mengaku terus melakukan penelusuran terkait kasus pembobolan ini. Sejumlah ahli pun menilai petugas penyedia jaringan lalai saat melakukan proses verifikasi data milik korban. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Pembobolan rekening bank dengan modus SIM card swap merupakan tindakan menduplikasi nomor telepon seluler seseorang dengan nomor baru untuk memperoleh data penting korban, terutama data perbankan. Dan berikut pemirsa bentuk modus SIM card swap untuk Anda.